Aku mau bilang ke orang-orang aku tuh kosong, tuh artinya goblok, tapi bukan polos. Kadang orang tuh salah mengartikan, oh ini polos, oh itu polos gitu loh. Menurut kamu apa? Tuh Jakarta kan godaannya banyak om-om. Iya, gak suka, aku suka yang berondong bro. Aku suka membayar daripada dibayar. Aku malesnya tuh kalau di YouTube, aku dibilang no attitude. Iya, attitude-nya minus gitu-gitu, terlalu barbar banget sih nih cewek gitu. Jadinya aku mengubah kepribadian jadi kayak lebih, oh iya gitu-gitu, lebih sopan. Di TikTok malah bilang, Maiden so polos, kan serba salah anjing. Aku kesel aku. Iya, tapi aslinya Maiden tuh kayak gimana? Gimana perasaan orang yang di umur 17 tahun mengalami broken home? Gak punya duit, tapi minta duit. Itu orangnya lagi pada berantem, gimana minta duit. Mau minta duit ya ada, gue digebukin gitu loh. Jadi kayak mama tuh pergi sendiri, papa pergi sendiri. Itu aku di rumah sendirian gitu. Cukup dengan tanya dokter Richard. Maiden! Lagi sakit, Bu? Sakit. Sakit apa? Tenggorokan. Sakit hati. Enggak lah. Anda sudah ke tempat yang tepat bersama Dokter Richard. Iya. Tapi kan dokter sakit kulit. Iya nggak sih? Hah? Sakit kulit kan? Kecantikan. Oh, kecantikan. Tapi aku juga masih ngerti kok. Sakit apa? Beneran. Uh-uh. Ini loh, kayak dia tuh suaranya waktu itu hilang. Terus dia nimbul, tapi masih batuk-batuk gitu. Oh, kadang tenggorokan. Itu radang ya? Iya. Nama asli lu siapa sih sebenarnya? Melinda Rohita. Cuma aku orangnya banyak bilang, kenapa benci Rohitanya katanya gitu. Kenapa? Aku kesel dok sama Rohita itu sebenarnya itu nama bucin bapakku sama mamaku. Oh. Tapi cerai anjing. Ngapain kalau kayak gitu? Kenapa? Nama cerai, nama bucin kenapa? Iya. Papamu manggil mama kayak gitu. Enggak, Rohita tuh kayak gabungan nama mereka gitu loh. Ya kan bucin banget tuh. Jadi anaknya tiga-tiganya tuh ada Rohitanya. Cerai. Jadi lu ikut yang mana? Hah? Ikut yang mana? Ikut yang sendirian aku. Ah, serius? Iya, Jakarta. Membangun keluarga sendiri, bro. Kenapa? Coba aku pengen tanya cerita. Dari kapan sih kamu pindah ke Jakarta? 2019. Itu yang viral kamu sudah di Jakarta? 2022 udah. Yang waktu jualan-jualan ya pada waktu itu ya? Oke. Kamu pindah ke Jakarta 2019 gara-gara apa? Mobile Legend. Oh. Aku kan dulu pro player, atlet. Oh. Dari pro player dulu atlet. Oke. Pindah ke Jakarta gara-gara itu. Dan siapa yang nemenin di Jakarta? Nggak ada. Sorry. Nggak apa-apa. It's okay. Aku tinggal di gaming house waktu itu. Oke. Papa mama di mana jadi? Di Jambi. Oh, kamu ke Jambi? Iya dong. Masih bisa bahasa Jambi? Bisa lah, gampang itu. Easy deh. Berarti kita ngomong bahasa Indonesia tuh bahasa Jambi nih kita ngomong. Dari kecil di Palembang, dari kecil di Jambi. Jambi aku. Tinggal di mana Jambi? Di Jambi di Simpang Kawat. Oh, Simpang Kawat. Dokter tahu. Gak tahu. Tapi Jambi kan kecil. Iya kecil. Jambi kecil banget. Kecil terus kayak orangnya ya udah itu aja gitu. Oke. Dan apa yang mutusin kamu pindah ke Jakarta? Mobile Legend. Oh. Papa mama ngizinin nggak? Izinin waktu itu. Wih keren katanya. Gas nak katanya gitu. Aku ingat kata-kata mamaku, pergilah kemanapun kamu berada, doa mama selalu menyertai. Anjay. Yang penting apa? Apa kan biasanya kan kalau kayak gitu tuh pesan orang tua kan, doa mama selalu menyertai, yang penting doa ibu. Oh ya. Ya kan ada yang penting jaga kesehatan, yang penting jangan keluar malam, yang penting hati-hati dengan cowok. Ya sih kan ada pesen tuh. Pesannya apa? Doa ibu pesannya. Pesannya. Iya. Kalau dari papa? Papa tuh cuek. Nggak yang terlalu gimana-gimana. Oh yaudah pergilah katanya gitu. Jangan narkoba kau katanya gitu. Kau balik-balik narkoba aku peleng pala kau katanya gitu. Oh iya pasti kayak gitu. Berarti apa ya? Salah satu mimpi nggak jadi Maiden yang seperti sekarang? Mimpi belum. Mimpiku jadi penyanyi. Emang suara lu bagus? Enggak sih. Kan ada autotune. Bisa diedit suaranya. Terus kalau manggung lip sync aja udah selesai. Enggak lah. Aku udah les musik loh. Serius? Les apa?
les nyanyi. Sukanya lagu yang kayak gimana tuh? Nada tinggi, nada rendah, nada apa? Nada sumbang. Semua nada suka. Oke. Favorit. Favorit. Kita mau tes sih suara di sini. Anggap aja ini casting. Waduh, belum bisa, batu. Maaf banget nih. Nggak bisa. Sukanya tuh yang pop-pop kayak Justin Bieber gitu. Oke. Tapi kamu pengennya jadi penyanyi sebenarnya? Dari kecil. Dari kecil pengennya jadi Pengen penyanyi? duet sama Justin Bieber. Oke. Tempatkan cita-cita setinggi langit ya memang ya. Kan Billie Eilish aja bisa kesampean. Masa aku enggak? Iya. Sama-sama makan nasi. Dia nggak makan nasi ya. Billie Eilish. Tapi gue ngundang lu tuh dari pertama kali. Dari lu pertama kali viral. Sama juga ya dok. Baru udah 2 tahun 2 baru kesini. tahun ya jual-jualan dulu itu. Jual-jualan. Siapa sih Maiden ini sebenarnya? Ya Maiden. Maiden adalah anak yang Cantik. Apalagi? coba deskripsikan diri lu deh. Yang sebenarnya ya, banyak orang kan punya perspektif masing-masing kan. Ada yang bilang lu kosong, ada yang bilang lu itu bukan cablak. kosong, goblok itu. Kalau nyablak itu iya. Cuma dok, aku malesnya tuh kalau di YouTube, kalau nyablak gitu tuh, aku dibilang no attitude. Iya, attitude-nya minus gitu-gitu, terlalu barbar banget sih nih cewek gitu. Cuma kalau jadinya aku mengubah kepribadian jadi kayak lebih oh iya gitu lebih sopan. Di TikTok malah bilang Maiden sok polos, kan serba salah anjing. Kesel aku. Iya, tapi aslinya Maiden tuh kayak gimana? Ya kayak gini, kayak apa yang barbar sebenarnya aku tuh nggak yang oh iya ya kayak gitu tuh enggak. Bukan tipikal cewek yang lembut. Enggak. Barbar aja, Ya. apa adanya. Tapi hatinya bagaimana? Baik dong. Kalau kata orang yang percaya zodiak, Cancer itu baik hati. Oke, lu Cancer. Aku nggak percaya sih, aku Cancer tapi. Oke. Tapi kayak gimana kehidupan Jakarta? Kan Jambi dengan Jakarta itu beda banget tuh. Klubnya banyak. Yang pertama kali keluar dari mulut dia klubnya banyak. Klubnya banyak banget di Jambi itu cuma ada 3 biji. Itu pun gak ada yang gede. Itu pun aku nggak pernah masukin, tau gak sih? Soalnya kalau aku masuk, wah lu ketemu abangku ini bisa mati dipukulin gitu loh. Kalau di sini kan bebas tuh. Jadi aku pertama kali tuh umur 20 aku masuk klub. Wih keren ya klub itu. Itu keren. Terus habis itu Jakarta tuh kayak hidup terus gitu kotanya. Oke. Habis itu temennya banyak. Temennya banyak, sosialita. Oke. Temenku banyak banget sih. Tapi tempat nongkrong di Jakarta banyak ya. Tempat clubbing, tempat nonton. Mall. Ke mall. Aku minum ya dok. Boleh silakan. Tapi lu hobi kalau kayak gitu nongkrong dengan teman? Hobi. Aku suka keramaian. Bahkan rumahku tuh kalau bisa teman-temanku datang nginep gitu loh. Oh iya? Oh kamu nggak suka sendiri orangnya? Nggak suka aku. Kayak sepi gitu aku nggak suka dok. Aku suka kayak rame gitu tuh aku suka. Oh, jadi tinggal dengan siapa sekarang? Sekarang aku udah membawa adikku yang udah lulus sekolah. Terus adikku aku pindahin ke sini sekolahnya. Oh iya. Terus sepupuku 1. Mantap. Tulang punggung keluarga. Iya. Soalnya kalau sepi di rumah tuh aku ngerasa kayak ada hantu gitu dok. Nggak suka aku. Oh tapi jadi kamu bantu adik-adik kamu semuanya, kamu biayain semuanya? Papa mama tadi? Papa mama. Nggak kamu jodoh-jodohin lagi gitu? Kayaknya mereka udah saling jijik gitu. Apaan sih lo gitu. Tapi nggak ada satupun yang kamu mau bawa? Nggak ada satupun yang kamu mau bawa? Enggak, mamaku udah ada suami sendiri. Oke, papa? Papa nggak tahu. Mungkin dia ada gitu, mungkin cuman nggak kelihatan aja gitu. Oh, belum tahu berarti belum ya? Tahu. Belum tahu. Aku masuk di sini ya? Izin boleh ya? Boleh. Oke. Berarti kan kamu masuk dari keluarga broken home? Ya. Dari umur berapa nih berarti? 17. Oh, kamu umur 17, papa mama cerai? Iya. Papa mama cerai. Kamu lebih dekat dengan siapa? Mama. Lebih dekat dengan mama. Apa penyebabnya menurut kamu? Perselingkuhan? Enggak. Gara-gara... Apa? Kalau cerai orang itu biasanya perselingkuhan. Bukan, mereka nggak selingkuh-selingkuh. Mereka tuh kayak beda pendapat gitu loh. Kayak papaku tuh pelit gitu kan. Terus mamaku tuh yang males gitu punya suami pelit, capek.
Dia berantem terus. Berantem terus. Misalnya mama tuh ngeluarin uang segini, kok cepet banget sih uangnya habis? Ya kan anak cewek 3 katanya gitu. Jadi kayak ya udahlah cerai aja gitu. Gila lu 18 tahun nikah. 19 tahun kali nikah. Baru sadar dia sekarang peliti. Iya ya. Kamu butuh tisu nggak? Butuh. Anjing. Oh dokter nggak bilang punya tisu. Aku Ada. Tenang. meler. Malu. Jangan gitu lah. Tadi aku mau bilang kan, Kali papa batalin aja aku sakit. Terus kata Kali gak enak gak sih kata manajerku. Ya udah lah ya jadinya kayak gini ya kok ya, gak apa-apa ya. Aduh. Tapi kamu lebih pro kemana sih jadi? Papa atau mama? Palestina. Pro dua-duanya lah. Gimana perasaan orang yang di umur 17 tahun mengalami broken home? Waktu itu kayak belum biasa lah. Tapi sekarang kayak udah biasa aja. Apa yang merubah kamu jadinya ya? Efeknya apa sih? Efeknya ya gak punya duit. Tapi minta duit. Itu orangnya lagi pada berantem gimana minta duit. Mau minta duit ya ada gue digebukin gitu loh. Jadi kayak mama tuh pergi sendiri, papa pergi sendiri. Terus aku di rumah sendirian gitu. Oke. Tapi itu yang bentuk kamu jadi kayak sekarang seperti sekarang gitu ya. Jadi daripada gak bisa nih gue mengharapkan duit orang tua mulu nih. Gue harus kerja anjing gitu. Terus aku kerja. Oke. Jadi pendidikan terakhir sekolah. SMA. Enggak, aku pernah kuliah tapi berhenti aku. Kenapa? Karena kayak pertama kan orang tua cerai nih. Terus juga kedua aku lebih fokus Mobile Legends banget nih. Jago kamu main Mobile Legends? Jago dong dulu. Sekarang kan udah tua gitu ya. Jadi nggak semangat dulu aku mainnya. Oh, nggak semangat dulu. Tapi sekarang jadi aktif di dunia entertainment. Tapi kan kalau kamu di live kan agak, sorry ya, agak kurang ajar mulutnya gitu kan. Iya. Itu sengaja atau kayak gimana? Iya, sebenarnya aku tuh sebelum live TikTok itu tuh emang udah live Mobile Legends. Aku tuh dari 2020 live Mobile Legends sampai 2022. Jadi kalau live Mobile Legends tuh emang orang-orangnya tuh rata-rata kayak gitu semua. Ya kayak gitu punya. Bangsa tuh atau banget nih orang gitu. Jadi disuruh live jualan tuh kebawa gitu loh. Tapi masih itu yang bikin rame kan? Makanya aku juga bingung. Dimaki malah makin rame. Aku nggak tahu anjing. Orang seneng ya kali ya? Iya. Orang seneng ya? Tapi ada fasenya memang. Tapi kamu suka nggak jualan lagi? Nggak mau aku. Itu karena nggak laku. Laku tuh nggak laku tuh enggak. Yang nonton banyak kan? Banyak, tapi aku sekarang tuh kayak aku tuh emang dari dulu nggak suka live jualan. Disuruh ajanya itu. Oke. Jadi aku kayak merasa terpaksa, tapi yang terpaksa itu kok malah jadi duit gitu loh. Ya, tapi bersyukurlah. Gara-gara itu kan pintu masuknya kamu. Iya. Dan akhirnya sekarang dapat brandingan lagi. Bocah-bocah kosong. Sekosong apa sih? Kosong beneran nggak? Kita mau uji nih soalnya. Coba. Mana coba? Coba. Tapi ya ini aku mau bilang ke orang-orang aku tuh kosong. Tuh artinya goblok. Tapi bukan polos. Kadang orang tuh salah mengartikan, oh ini polos, oh itu polos gitu loh. Menurut kamu apa? Aku ya kosong aja. Polos itu enggak. Kalau polos tuh mungkin pion gitu kan, polos. Kalau aku tuh barbar gitu loh. Aku loh, sekolah ranking 29 dari 30 siswa. Ini gimana gak kosong anjing gitu loh. Itu bukan kosong, bodoh. Iya makanya. Bukan polos. Jadi kalau misalnya orang lihat aku nih, dugem, ih katanya polos. Polos dari mana? Aku lo ngomong kotor, gitu polos. Aneh. Kesel aku, dibilang so polos mulu. Iya. Tapi aslinya nggak sekosong dan ini ya. Cuma kurang pintar di sekolah. Ya kurang pintar. Kurang pintar di sekolah. Tapi di luar sekolah, kehidupan sosial. Kalau bersosialisasi aku pintar. Aku ekstrovert. Extrovert. Dari kecil temenku banyak gitu loh. Oh, Ya. kamu orangnya rame banget ya. Rame, Salah aku satu suka kalau main. suka main. Oke. Tipe cowok cari yang kayak mana jadi? Yang kayak, waduh,
Yang kayak Yeye. Hah? Kayak cowokku. Siapa? Oh, sudah punya cowok? Udah dong. Siapa cowoknya? Ada pro player. Oh, yang dulu? Mm-mm. Yang dari lama? Sampai sekarang masih? Wah, betah ya? Aku udah 4 tahun. Iya. Aku ada lihat tadi di berita sih, salah satu beritanya. Aku sangka itu sudah lama. Biasanya kalau orang sudah terkenal kan, Enggak ya dong. agak-agak gimana ya, Cin? Bentar. Enggak lah, aku tuh sama dia tuh udah dari 2020. Jadi kayak dia tuh yang klop sama aku gitu loh. Ya satu-satunya orang yang bisa aku percaya itu dia. Oke, klop apa itu klopnya? Klopnya tuh kayak misalnya kita tuh satu frekuensi gitu loh. Misalnya aku kayak mau aku belum mandi terus teleponan, dia kayak bilang tetap cantik sayang gitu-gitu. Mau aku stres gila ini dia selalu ada. Terus dia juga ganteng, bisa memperbaiki keturunanku. Terus menurutku dia pintar. Tapi SMA-nya nggak lulus. Karena dia lebih memilih pro player. Oh, lebih pilih pro player. Tapi kan pro player itu kan ada masanya, Ibu. Iya. Nanti dia mau ngelanjut. Kita mau kuliah berdua. Oh iya, Mm-mm. di mana? Nanti itu biasanya nanti itu akan terjadi atau nanti itu hanya cita-cita yang tidak akan terjadi? Semoga terjadi. Mau ngambil spesialis dokter kecantikan. Wah. Enggak deh. Amin. Yang pertama kan jadi saingan Athena. Iya. Biasanya kalau ada yang ngomong kayak gini, orang takut kan. Aku kok enggak ya? Tapi kalau kamu di persahabatan bagaimana? Kamu ngelihat persahabatan di dunia entertainment? Sahabatan? Jangan ketemu. Persahabatan entertainment, anjing. Males aku. Kerja mulu. Kayak hoak gitu loh. Iya kan? Iya. Kayak, ntar ketemu yuk. Ayo, ujung-ujung ketemunya pas waktu kerja doang. Jadi lebih suka berteman dengan orang yang Nggak entertain. Aku lebih banyak orang yang nggak entertain. kenapa? Karena hoaknya tuh lebih dikit gitu loh. Karena yang entertain itu sibuk banget kan teman-temannya. Tapi kan setara, nggak setara. Pemikirannya nggak setara. Setara tuh maksudnya apa? Misalnya kayak gini lah. Ini yang aku rasain, kita tukar pendapat ya. Ya. Kalau dulu waktu aku belum terkenal kan aku senang kumpul dengan teman-teman yang nggak terkenal kayak gitu punya. Atau bukan biasa-biasa aja kayak gitu punya. Tapi kan kita ngomong kan nggak nyambung. Iya, tapi aku kan bisa membaur. Misalnya gini, aku tanggal segini 15 aku udah kerja. Tanggal 15 dia libur. Yang entertain nih, teman-teman entertain. Dia nggak bisa ketemu, kapan kita ketemu gitu. Nggak ketemuan. Terus kalau misalnya kita bikin 17 libur nggak? Aduh gue nggak bisa. Nah giliran aku bisa dia nggak bisa, giliran dia bisa aku nggak bisa, jadi kayak gitu. Sama-sama sibuk semuanya. Ya sedangkan aku tuh nggak betah gitu di rumah, jadi aku mencari temen yang bisa diajak keluar dulu gitu. Lu ada pokoknya lu mau, pokoknya mereka selalu ada gitu. Soalnya waktu liburku tuh nggak banyak gitu loh, jadi pengen menjelajah gitu. Ngapain kayak ke Dufan kayak refreshing sebelum kerja lagi gitu. Oke. Iya. Apa itu ya, museum? Justru aku nggak tahu yang itu ya. Jadi tahu yang mana? Aku tahu yang Gen Z. Tahu yang Gen Z. Kelihatan bapak-bapak tua banget tuh bangke. Iya. Aku nggak tahu yang itu ya. Musiknya kurang masuk aku. Wah, kamu suka yang mana? Nggak suka yang IDM? Aku sukanya yang anak-anak muda banget gitu. Gila, gue pikir gue tua banget dari mana sih? Gue penasaran. Kayak di Sudirman. Yang mana Sudirman? Kalau ini agak jelek tempatnya tapi musiknya bagus ya. Apa? Aduh, aku nggak jelek, maksudnya bagus juga tempatnya, cuman kayak terlalu gebul asapnya. Oh, aku pernah dengar. Itu anak muda semua isinya. Katanya banyak selebgram juga di situ juga ya. Banyak. Itu kayak kita kayak bukan dugem tapi kayak santai, kayak apa dengerin lagu aja gitu. Seru di situ. Oke. Kalau ibunya nggak ada yang semasukan dengan kamu? Itu apa? Aku tertantang masuk. Sih kayaknya ya lumayan masuk. Iya. Emang nggak ya? Mohon maaf ya, saya cuma punya aja, saya nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Saya nggak ngerti ini masuk bahas apa ini ya. Kenapa bahas ini gitu? Saya polos. Tapi lo nggak takut? Takut apa? Kan ada image ya.
Kita kan kalau misalnya public figure datang-datang ke sana gitu. Bahkan ada beberapa Enggak. orang tuh nggak mau di-expose gitu kan. Aku malah ada yang minta foto, ayo aku bilang. Yuk foto-foto, gitu. Kan kita nggak narkobaan di sono. Iya. Cuman chill gitu loh. Santai, dengerin lagu. Tananana ini nunu gitu-gitu. Udah keluar, selesai. Ngapain kita harus takut gitu loh. Iya. Kalau dia macam-macam. Image. Ya elah. Image apa sih yang mau gue pertahanin? Orang gue dari tadi nongol aja mulut gue udah begitu. Mau pertahanin image apa ya gue? Iya kan? Iya. Image. Berarti sebenarnya lu dari bertiga itu lu yang paling beda ya sebenarnya. Sama. Cuman yang ya ada kontrak yang berbeda sih kayaknya. Yang ono tuh kontraknya lebih ribet nih gitu. Ya kok ketahuan sekali SP gitu loh. Ya tebak aja lah yang mana gitu kan. Ya, tapi yang paling susah diatur kayaknya Maiden ya. Oh, nggak tahu. Mungkin ya. Enggak lah, aku bisa diatur lah. Aku paling gampang diatur. Tapi kalau di antara teman-teman banyak kayak di dunia selebriti yang menurut kamu ngomong di depan lain di belakang lain? Banyak lah. Iya, itu mereka tersiksa itu sepertinya. Di depan tuh kayak iya mama. Di belakang capek gitu. Jadi aku nggak mau jadi orang yang capek gitu loh. Aku mau yang suka-suka, enggak ya udah nying gitu loh. Iya ya. Gila lu berubah banget ya dari pertama kali podcast sampai sekarang. Nah itu aku tersiksa waktu itu. Oh, itu bukan kamu. Kayak di podcast tuh aku harus menjaga kata-kata karena aku belum pinter kan. Jadi setelah aku pikir-pikir, udahlah. Suka-suka enggak gitu. Yang penting aku nunjukin diri aku biar nggak capek gitu loh. Iya. Orang tuh suka kamu apa adanya, inilah kamu. Kalau suka ayo, enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti lu nih orangnya jablak di depan aja tapi hatinya baik. Iya, kayak gitu ya. Iya. Ya kan ada orang yang kayak gitu, ada yang orang yang kayak seolah-olah kelihatan tuh kayak galak kayak gitu, punya kayak ceplas-ceplos gitu kan. Tapi diajak ngomong tuh lebih enak, lebih mudah gitu. Lu orang kayak gitu ya? Ya. Ada juga orang yang kelihatan baik kayak gitu, punya dalamnya tapi suka ngomongin orang gitu. ada yang juga suka memendam kebencian gitu. Nggak boleh itu, nggak bagus. Nanti rezekinya surut kalau benci sama orang. Nggak bagus itu. Titik terendah dalam hidup Maiden. Apa yang terendah ya? Ngapain aku ya? Titik terendah. Belum sih. Semoga nggak nyampe sih. Masa sih nggak pernah dalam hidup? Waktu mama papa aku cerai aja kali ya. Oh, waktu itu momen-momen ini. Karena kan kayak orang-orang tuh yang backup kan keluarga gitu kan. Nah, sedangkan aku yang backup aku tuh nggak ada gitu. Ya mungkin itu di situ waktu itu. Takut nggak kamu? Takut apa? Kan sebagai anak ya mungkin ya sudah melihat sendiri kan orang tua berpisah seperti itu kan. Kan ke depan pasti kamu mau menikah? Enggak. Mau dah. Mau aku. Ada ketakutan nggak? Enggak, kalau laki-lakinya Hengki. Pacarku. Oh, Hengki itu nama? Iya nama lah. Masa brand Hengki apa ya? Gue pengen tanya, lu dengan Hengki pendapatan yang lebih gede yang mana? Dia sih. Karena dia kayak ada gaji per bulan. Kalau aku tuh gak ada gaji per bulan. Aku lebih ke gede tapi itu langsung gede gitu. Maksudnya kayak ada brand masuk baru gede gitu. Sedangkan dia tiap bulan tuh selalu dapat uang gede. Oh, oke. Sedangkan itu dia udah dapat uang gede itu dari dia 16 tahun sampai sekarang. Oh, oke. Berarti lebih gedean dia ya? Iya. Kamu nggak tertarik gitu? Jakarta kan godaannya banyak. Enggak. Banyak om-om. Iya, nggak suka, aku suka berondong bro. Aku suka membayar daripada dibayar. Aku bahkan kalau misalnya udah tua, terus suami aku selingkuh, aku bayar berondong. Sini, hibur mami gitu, aku bayar bocil-bocil. Nggak ada yang nggak pedofil bangsa. Nggak bercanda. Oh, kamu lebih suka membayar. Lebih suka membayar dan lebih suka yang single, yang bujang, yang yang gemes, yang lucu. Kalau om aku nggak suka, geli. Tapi pernah nggak? Sama om? Iya. Ya nggak pernah lah. Mungkin kamu belum pernah ngerasain aja. Banyak orang ceritanya tuh terbalik loh. Om terdepan sekarang.
Nggak mau aku sama om-om. Oh, iya? Aku tuh pacaran di hidup ini baru 2 kali. Heeh. Dan dua-duanya tuh yang lama 2 tahun di bawah aku, yang sekarang 3 tahun di bawah aku. Dua-duanya lebih kecil dari kamu. Karena aku lebih suka Mengayomi. iya kayak kamu nggak boleh gitu ya. Aku suka yang kayak gitu. Karena pasti mereka masih pada polos kan, gak gatel. Kalau misalnya Ya kan mereka gatel pada waktunya nanti. enggak, kalau pacar aku dia laki-laki yang soft, sangat-sangat soft, terus gak pernah pacaran, gak pernah ciuman, gak pernah pelukan sama siapapun. Dan sudah kamu rusak. Belum dong. Dokter itu kenapa nanya gitu? Ya belum lah. Dia tuh sumpah enggak lah, belum lah. OTW. Aku gak tanya ya. Enggak, dia ngajak aku nikah terus. Oh ya? Dan kamu? Dan aku kayak belum siap karena aku masih anak-anak gitu. Maksudnya kekanak-kanakan, bukan akunya anak-anak tapi sifatnya kekanak-kanakan. Kayak berantem tuh udahlah putus aja anjing gitu. Tapi dia nggak mau. Nanti kalau udah nikah udah cerai aja anjing, gimana? Iya bener juga ya. Ya kan? Bener Terus juga aku ya. blokir suamiku sendiri. Tapi Aneh banget. sering kamu blokir tapi pas Sering. pacaran. Sampai sekarang. Kenapa sih? Cewek tuh gitu ya. Iya. Seru dicariin Ya, itu. anak-anak zaman sekarang ya katanya kalau berantem tuh suka. Blokir. Iya. Zaman gua gak ada loh kayak gitu loh sumpah. Emang kalau ada blokir-blokiran zaman kalian Iya, kan benar juga sih, SMS. Kayak SMS ya, gimana mau diblokir? Kalau sekarang di Instagram bisa kita blokir. Iya zaman sekarang tuh kalau misalnya ribut blokir. Suka aku dicariin, terus tiba-tiba datang, udahlah sayang jangan marah, terus dia bawa bunga. Oh tujuannya itu. Marahnya cuma sehari doang tapi Biar dicariin. Biar dicariin. Biar dia juga panik. Aku mau ngetes dia nih sebenarnya takut gak sih kehilangan gue gitu. Tapi ngetesnya udah berkali-kali gitu. Sampai dia pusing anjing gitu. Pernah nggak suatu saat kamu blokir nggak dicari? Gila, Gak pernah. Dia selalu panik. Nah dia tuh selalu takut sama aku. Aku tuh suka laki-laki yang takut sama aku. Bisa kamu kendalikan. Karena aku dominan banget nih. Iya, Kalau iya. misalnya sama yang lebih tua, aku yang dikendalin tuh aku tuh nggak bisa gitu. Aku males, benci gitu loh. Jadi aku Bangke suka. nih cewek nih. Sebagai cowok, gue gabelin dia bangke. Gak bisa aku. Pokoknya dia harus takut sama aku. Misal takutnya tuh kayak misalnya ada cewek nih, bukain dong. Nah dia tuh langsung, ih kalau ada cewek gue di sini pasti gue diamuk gitu loh. Jadi dia nggak mau. Bahkan aku nggak ada pun dia udah takut gitu loh. Aku suka yang kayak gitu. Sama suka mengendalikan orang. Kamu suka mengendalikan pikiran dia juga. Hah, mengendalikan gimana? Iya, maksudnya tuh kayak gini. Kalau misalnya Avatar. kalau misalnya kayak di bawah dia itu kamu suka mengendalikan perasaan dia kayak gitu dengan cara ngeblok kayak gitu. Kamu suka dia datang dengan ketakutan datang, pokoknya nunjukin maaf kayak gitu. Atau misalnya kamu sering buat hal tuh. Biasanya orang kayak kamu ini bukan sering buat hal tuh. Kalau Enggak, sudah ngeblok kayak gitu, nanti pura-pura kayak pergi kemana gitu Enggak, aku kan. nggak gitu. Aku di rumah aja. Di rumah aja. Karena supaya dia tahu nyari aku di mana. Dia aku di rumah sengaja diem. Kalau aku pergi ntar dia pusing nyarinya. Aduh di mana cewek gue ya gitu ya. Tapi kan lebih advance lagi tuh. Jadi lebih takut. Enggak lah, aku tuh bertingkahnya tuh setahun tuh mungkin sekali doang. Tapi kayak jarang berantem kita berdua. Karena kan dia kerja, aku kerja. Berantemnya mau kapan? Aku aja sama dia tuh ketemu 3 minggu mungkin baru ketemu. Oh iya? Jarang ketemu. Dia kan fokus ini nih di gaming house-nya. Aku fokus diriku sendiri gitu. Ke gaming tuh dapat banyak duit ya? Aku takut ngomong ntar dikejar pajak. Ya mungkin banyak ya. Gak tahu. Emang kenapa nggak bayar pajak? Bayar dong. Maksudnya biar lebih aman aja. Biar tidak membuat orang iri juga. Ya, tapi kan kalau zaman dulu kan kalau kita emak gue kan dulu kan lincah kerjaan lu main aja. Dulu itu. Sekarang justru banyak bangga orang tua. Kalau anaknya jago. Iya. 3 digit. Siapa nih? Ya kalau menang lebih lah. 4 digit. Enggak lah, nggak sampai. Maksudnya 3 digit
bub gitu. Oh, 3 digitnya lebih ke atas ya, bukan ke bawah ya? Iya, 3 digitnya ke atas, di atas 5. kebanyakan sih itu kayak itu harus ke Arab dulu itu. Kalau belum ke Arab nggak sampai gitu. Ya, 2 sampai 4 ya, 2 Iya, sampai 4. 2, 3 gitu. 2, 3 ya. Ini lumayan ya. Main game doang lo bisa kayak gitu loh. Tapi kalau zaman aku dulu nggak sampai segitu ya. Oh iya. Dulu kan nggak gede. Oh dulu nggak Sekarang gede itu. Oke. Sekarang kamu pengen kemana jadi nih? Ya penyanyi dong. Tetap pengen nyanyi. Katanya mau bikin band. Girl band. Udah bikin. Siapa yang tidak beruntung itu seband dengan kamu? Enggak lah. Itu e-sportku yang bikin. BPR 7. Jadi nanti image aku agak berubah dikit ya. Jadi lebih oh my god. Oh no gitu. Tapi aku mau bikin lagu juga sama solo sama Dengan siapa? Dididik Bang Yanglek. Dengan siapa dulu nih? Dengan siapa dulu nih? Apanya? Bandnya dengan siapa? Oh ada Nadine. Regi, Citra, cakep-cakep semua. Kok tahu sih? Tapi aku ragukan semua sih kemampuannya. Iya. Kecuali Nadine doang kayak. Gue tahu dia bisa nyanyi. Bisa dia nyanyi, jago. Kayak genrenya dia lah band ini. Iya, jadi dia yang lead vokalnya, kalian cuma goyang-goyang aja. Oh my god, kita cantik aja nih bro. Terus habis itu Rachel sama Anin itu bagus juga. Dia mantan JKT48. Itu leader kita. Oh itu leadernya, maka bagian lo apa jadi bagian lo? Bagian gue, kalau misalnya di panggung ada yang gatel, gue pukul pakai mic anjing. Bacot lu, gue pukul-pukul gini. Enggak lah. Aku tuh bisa nyanyi, cuman harus dikeluarin dulu. Apa dari band? Enggak lah. Maksudnya harus pemanasan dulu. Tadi aja dari awal minta autotune. Apa? Dari awal aja minta autotune. Enggak dong, itu bercanda. Cuma aku bayar guru les kalau masih autotune. Iya. Ya kan? Dididik yang like juga. Ngapa nge-rap? Enggak. Aku kayak nyanyi biasa aja. Jadi nyanyi gitu. Oke. Gue pengen tes nih, bener-bener pengen tes sih sekarang nih. Tes tentang kehidupan politik dong. Paham nggak politik? Ngapain nanya politik? Aku nggak ngerti politik, buta aku. Tahu aku. Ayo tanya. Tanya ya? Gue dijebak pertanyaan kemarin. Gue jebak lu juga deh. Gue tanya. Iya bener-bener. Gue nggak apa-apa. Lu nggak bisa jawab nggak apa-apa. Menunjukkan gue bisa diselamatkan kemarin. Oke. Kemarin Erlangga dipecat oleh Golkar. Erlangga siapa? Bukan dipecat. Erlangga mengundurkan diri. Ketua Umum Golkar mengundurkan diri. Erlangga siapa? Aku yang nggak tahu Erlangga siapa. Tiba-tiba Erlangga siapa itu? Iya. Itu nggak tahu jadi. Nggak tahu. Terus? Ya diganti katanya ketuanya. Lu nggak tahu ya, udah skip ya. Politik ya. Oke lah, nggak begitu mengawasin politik ya. Nggak begitu mengawasin politik ya. Kalau ini anaknya Bunda Maya. Dul Al. Bangke lah, itu nggak tahu ya. Kemarin ada yang kamu samperin ya? Kenapa? Kamu belain Eca kemarin? Oh enggak, itu tuh kita disuruh. Iya, aku tiba-tiba dihujat, aku juga bingung anjir. Itu tuh kita disuruh buat ada kayak gini nih, promotor. Promotor. Gitu kan. Di depan, terus dibilang panas-panasin. Ayo lagi gitu. Kita tuh disuruh. Oke. Nanyanya belak-belakan aja katanya gitu. Lagi. Ya udah kita lagi lah. Ya, tapi di beritanya katanya kamu lihat Eca. Emang Eca kenapa? Enggak, itu bercanda sebenarnya. Pas dokter nih kemakan FYP TikTok. Lebih-lebihan itu FYP TikTok. Lebay emang. Iya. Kita tanya lagi ya. Apa? Ayo. Mantan selingkuhan Hotman Paris Hutapea. Loh, banyak banget itu mah. Gak tahu aku. Artis besar.
Wih, artis besar. Siapa? Artis besar pada zamannya. Ria Ricis. Nggak tahu siapa. Siapa? Dokter aja nggak tahu kan? Tahu. Tapi nggak mau sebut ya. Tidak bisa sebut dulu akan layar kaca nanti. Aku juga nggak mau. Aku nggak tahu. Tapi beneran. Enggak tahu. Belum lahir ya. Oh. Iya, bisa jadi ya belum lahir Zaman ya. dulu itu. Oh. Si abang tuh memang dari dulu. Tapi kamu pernah di DM abang nggak? Enggak. Mau di DM. Oh, mau di DM? Mau. Dia sudah tahu pertanyaanku selanjutnya apa. Apa? Mau nggak di DM? Mau aku bilang. Kenapa? Katanya nggak suka om-om. Enggak, maksudnya kalau bikin konten gitu siapa tahu rame sama dokter. Sama Pak Hotman Paris. Pernah ketemu tapi belum pernah. Belum. Nanti aku ajakin ketemu ya. Oke. Oh. Jadi gatal gini gue. Apa lagi nih pertanyaannya artisnya? Coba ya, kita tanya artis. Menang Olimpiade siapa kemarin? Olimpiade Idenya siapa? jelek banget. Di Paris. Hah? Lebih di Paris. Oh, aku Enggak. tahu. Istrinya ini aja. Istrinya Mbak Im Wong. Mbak Imu punya istri kan? Aku nggak tahu siapa ya. Nggak tahu, aku cuma tahu Mbak Imongnya suka bagi-bagi duit. Istrinya nggak tahu. Nggak tahu istrinya. Nggak tahu. Suami Ashanti. Suami Asanti. Asanti siapa ya Asanti ya? Asanti kayak pernah dengar aku. Ashanti. Mamanya Aurel bukan sih? Iya. Oh, Anang tahu aku. Iya. Oke, lulus lah ya, lulus ya. Lulus ya. Matematika. Boleh. Gaskan. Coba. Kita coba ya. Ya. Kita coba ya. Boleh. Pertanyaan umum aja deh. Pertanyaan umum aja. Umum. Kalau misalnya nih ya, ada 5 kambing makan 5 rumput di lapangan bola. Lapangan bola nih. Ada rumputnya nih. Ada 5 kambing makan 5 lapangan rumput dalam 5 hari. Kalau misalnya nih ada 100 kambing, ada 100 lapangan rumput, berapa hari butuh waktunya? Ngomong apa sih, Dok? Sumpah, ngomong apa sih? Aku yang agak manusia dikit lah, Dok. Iya. Itu terlalu kambing buat aku, manusia. Apa ini? Masa makan 5 lapangan ngapain? Iya. Ada 5 bebek makan 5 pisang. 5 pisang, 5 bebek. Dibutuh waktu 5 hari. Kalau misalnya ada 100 bebek, 100 pisang, berapa hari? 100 hari. Oh ya, oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bener nggak nih? Ya, dinding itu warnanya apa tuh? Putih? Kalau sapi minum? Susu? Minum air. Minum air. Aduh, kena ini pertanyaan bodoh ini aku kena terus loh. Udah 4 kali aku diginiin. Berapa kali kena kayak gitu juga. Apalagi? Sekolah mata pelajaran paling pintar apa lo? Fisika. Oh iya. Aku yang suka. paling nggak suka? Nggak suka. Semuanya nggak suka. Nggak suka. Fisika itu yang paling lu suka. Nilainya waktu sekolah di rapot berapa? 70. 75. Oh iya. Selebihnya di bawah KKM semua. Itu aku pintar karena gurunya tuh ngejelasinnya tuh bagus gitu loh. Jadi aku masuk gitu. Terus aku pengen jadi montir kan dulu. Jadi aku harus pintar fisika menurutku. Jadi ternyata aku nggak dijodohin jadi montir. Terus gurunya ganti, aku jadi bodoh lagi fisikanya. Oke, kita tanya nih kalau soal ini nih, kehidupan ini, seksualitas. Seksual. Ewe. Seksualitas. Oke, boleh. Apa ini maksud dengan masturbasi? Boleh nggak sih tanya dengan anak 24 tahun sudah ya, udah gede ya? Boleh dong. Masturbasi. Masturbasi. Merek mobil. Apa itu anjing? Nggak tahu apa itu. Mitsubishi aku tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Beneran nggak tahu, sumpah demi Tuhan. Apa itu? Pura-pura nggak tahu. Nggak, beneran nggak tahu. Onani. Onani cowok, ngocok. Tahu aku itu. Orgasme.
organisme. Nggak tahu organ tubuh itu apa-apa. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Apalagi? Udah kayak dokter Boyke nih. Iya. Apalagi nih ya. French kiss. French kiss. French kayak pernah denger deh di film. Oh, cuman pakai lidah. Gitu kan? Tahu aku. Apalagi ya? Ada lagi nggak? 69. 69. Angka setan gak sih tuh? Iya. Iya kan? Iya, benar. Bercinta dengan iblis. Iya. 69 bercinta dengan iblis anjing. Udah kayak Bang Coki nih. Oh, yang kayak gini. Ini cowoknya di sini, ceweknya di sini. Ngapain emang? Bangke. Iya ya, aduh lupa aku. Aduh, aku udah ke dokter Boyke. Iya. Kamu nggak ini kok, nggak kosong kok sebenarnya. Lebih ke ini. Pengetahuan yang mungkin dibilang kosong itu pengetahuan kayak sekolah gitu ya. Enggak juga, pengetahuan kamu cukup luas. Luas kah? Dibanding bertiga ya. Dibanding bertiga ya. Cuma kamu mungkin lebih jablak ya. Jadi lucu. Jadi kayak bisa disandingin dengan mereka gitu. Lucu. Tapi aku kalau di BBK aku lebih menjaga diri karena takut dibilang no attitude gitu. Kamu sakit hati nggak sih kalau misalnya ada yang ngomongin kamu kayak gitu punya? Aku gak sakit hati. Misalnya podcast ini nih kita ngobrol kayak gini punya ada yang nggak nyaman kayak gitu punya sakit? Enggak. Sosok yang paling menginspirasi Maiden. Sosok yang menginspirasi. R.A. Kartini. Wede. Sama Justin Bieber. Kok kelakuan lu jauh banget dari yang gue sebut. Kita lagi 17 Agustus. Lebih mirip yang dengan Justin Bieber sih. Anak muda banget kan. Gen Z ya? Iya, anak muda banget. Kalau boleh nggak minta pandangan tentang zaman-zaman sekarang nih kan, anak-anak muda kan. Okay. Banyak yang sex before married gitu. Apa itu? Sex before married. Oh, sex before married. Oke, bahasa Inggris aku agak kacau. Sebenarnya itu sangat disayangkan ya. Wede. Karena kalau misalnya nanti hamil terus bapaknya kayak Satria gimana itu? Ntar anaknya luntang-lantung itu nggak boleh. Oke. Kita Tapi kan belum tentu punya anak. Pasti punya anak nggak sih? Kecuali dia mandul. Lo pakai kondom. Ya bisa, salah satunya. Ya aku nggak tahu ya. Cuman menurut kalau di ajaran aku, kalau kita seks sebelum nikah, nanti rumah-rumah yang lain itu kena sial. 40 rumah depan, 40 rumah belakang kena sial gitu. Oh, kamu masih ini ya? Gak nyangka loh aku loh, biasa loh. Mama aku tuh agama banget. Kamu? Agama banget juga. Cuman agak belok dikit lah. Kayak gitu. Terus katanya bisa bikin cepet kiamat. Aku takut mati. Oh, kamu takut mati? Iya. Kayak gimana kalau pandangan kamu tentang banyak anak-anak muda zaman sekarang, terutama cewek-cewek yang sekarang, cari jalan pintas, carinya om-om, jadi ani-ani. HIP itu. Jangan mau. Kalau bisa tuh jadi cewek itu kita harus yang megang duit. Aku suka cewek-cewek yang independent woman, yang kerja keras. Jadi mau ada cowok, mau nggak ada cowok, dia kayak tetap hidup gitu. Aku tuh suka cewek yang cowok ngejar dia, bukan dia ngejar cowok atau kayak butuh cowok gitu. Pasti kan duitnya dari cowok kan, kalau ani-ani kan. Betul. Dari cowok kan. Tergantung. Ketergantungan maksudnya itu. Iya, kalau nggak dapet cowok dia, dapet duit dari mana nih gue gitu. Aku gak suka cewek kayak gitu. Aku suka cewek yang kerja keras, bro. Jadi dia nggak takut sama dunia gitu. Tapi teman-teman banyak yang kayak gitu nggak? Teman-teman aku semuanya kayak aku, kerja keras. Oh. Jadi cewek. Jadi makanya kalau berteman itu
harus Sefrekuensi. jadinya tuh kayak kita bahasnya tuh kayak kerja gitu. Iya ya gini. Jadi kalau kita beli sesuatu tuh nggak iri gitu loh, malah kayak ih keren banget. Coba kalau yang di bawah kita terus kita kayak cerita gue kemarin beli ini loh, pasti dia lebih ke iri gitu kan. Iya. Coba kalau kita setara pasti kita dipuji gitu kan, kayak sumpah keren banget lu beli di mana sih, gue juga pengen gitu, aku suka kayak gitu. Oke. Kalau iri gitu berarti dia nggak mampu. Pertanyaan terakhir nih. Di dunia entertainment menurut kamu fake gak sih? Entertain pasti banyak yang fake lah. Iya. Harus ngomong apa nih? Banyak, cuman mungkin nggak kelihatan aja. Iya. Contohnya Dr. Richard. Kenapa? Gue fake di mana? Gue fake di mana? Enggak sih, nggak tahu sih. Ya mungkin, ya nggak tahu ya. Tapi Dr. Richard orangnya jujur parah. Aku juga sebenarnya belak-belakan sama kayak kamu, cuma pertanyaannya dengan spontan. Aku kan orangnya spontan, tapi nggak di perilaku sehari-hari. Kalau Medan ini kan lebih ke perilaku sehari-harinya yang spontan. Kalau kamu tuh. Iya. Udah ngerti jokes itu. Apa jadi nih? Orang yang nggak mau kamu collab lagi. Nggak mau collab. Jangan sebut nama gue ya tapi. Enggak lah, mau semua lah aku. Iya. Oke, thank you Medan. Udah selesai ya? Kalian pengen nanya apa? Mumpung Medannya lagi ada di sini nih. Silakan ditanya. Thank you Medan sudah datang ke sini. Mau nikah umur berapa jadi? 27 mungkin? Oke. 24 sekarang ya, 26, 27. Pernah diselingkuhi nggak? Nggak pernah. Pernah selingkuh nggak? Karena kan aku memimpikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi aku nggak mau memulai rumah tangga yang jelek gitu. Gimana sih ngomongnya ya? Dr. Richard ngerti lah ya. Iya, ngerti. Maksudnya aku Kalian ngerti nggak? Nggak juga nggak apa-apa sih. Cukup dengan tanya Dokter Richard.